Buka bersama saya Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Kita semua udah tahu peristiwa tentang perumpamaan talenta. Saya akan bicara increase kapasitas atau increase capacity. Udah terlalu sering Anda mungkin belajar kapasitas, tapi izinkan saya hari ini kita belajar lagi ya. Tahun 2024, tahun apa? Jangan jawab pertanyaan saya, jangan dengan, oh tahun naga, bukan itu maksud saya. Maksudnya tahun pergeseran yang besar dan tahun mujizat. Itu tema, bukan show. Matius pasal 25:14, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian dari luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bersama saya katakan hamba-hambanya. Bisa lebih kompak, lebih keras katakan hamba-hambanya. Dari sini saya belajar, dari ayat 14 ini bahwa segala sesuatu yang kita punya, entah itu talenta, entah itu karunia, bakat, bahkan berkat, jabatan, semua itu dari Tuhan. Kita yang menerimanya ini cuma disebut sebagai hamba. Orang yang dipercayakan, orang yang boleh saya kata pakai dititipin sama Tuhan. Kita tidak berhak untuk ya tentu kita harus punya rasa memiliki. Tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Makanya kenapa ada orang ya punya anak itu, saya punya jemaat di Balikpapan, 4 bulan, anaknya baru usia 4 bulan. Masih baby Bapak Ibu, meninggal. Papa mamanya punya kamar tidur sendiri, anaknya ini dititipkan dengan neni, baby. Ternyata subuh-subuh itu, dini hari itu loh, minum air susu dari botol, neninya ketiduran. Itu botol masih di mulut, tangannya masih nempel, tersedak. Masuk ke paru, dilihat dari CCTV, nggak ketolong. 4 bulan meninggal. Waduh, kepukul sampai depresi ya. Ya sempat kecewa sama, tahu apa? Kita ini kadang marah sama Tuhan, satu, gara-gara kita ini terlalu punya rasa memiliki yang over, terlalu berlebihan. Sehingga kita nggak mengingatkan diri sendiri, kita nggak sadar bahwa gereja ini, Fena ini milik Tuhan. Ada gembala pendeta itu, rasa memiliki, ini jemaatku, ini sinodoku, ini gedungku. Ketika satu kali diizinkan sesuatu, nggak ready, nggak siap, marah sama Tuhan, aduh macam-macam. Sama juga, kita berumah tangga, kita punya pasangan, suami istri, tinggal tunggu waktu Pak, Bu. Usia kita yang terbatas. Kalau tadi saya bilang 6 tahun papa saya dipanggil Tuhan, mama saya pulang Surabaya, tidak mau menikah lagi. Mama saya tahu bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga punya hak untuk mengambil. Segala sesuatu ada waktunya nanti akan Tuhan minta kembali. Artinya apa? Kalaupun kita punya rasa memiliki, ada batasannya. Tidak boleh sampai terlalu berlebihan. Sebab apa? Kalau nggak hati-hati, kita kecewanya nanti juga berlebihan. Sulit untuk bersyukur. Asal 1, ayat 14, kita ini cuma hamba. Dipercayakan oleh Tuannya tentang apa tadi? Harta kepada mereka. Berarti dari ayat ini saya belajar bahwa namanya kapasitas itu bicara kepercayaan. Sama-sama saya katakan kepercayaan. Belum semua katakan kepercayaan. Dikatakan tadi sama seperti seorang yang akan bepergian ke luar negeri memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Makanya kita perlu jadi hamba-hamba. Hamba Tuhan ini bukan cuma bicara pendeta. Anda pengusaha pun kalau Anda hidup takut Tuhan dan Anda sadar bahwa bisnismu, usahamu, tokomu, pabrikmu itu milik Tuhan. Anda adalah hamba Tuhan. Ini kok gak ada yang amin? Tanggal berapa sih? Tanggal tua. Makanya aminnya seret. Halo, katakan. Setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan hari ini tempat ini kita tahu kita melayani Tuhan di atas Tuhan. Raja di atas segala raja, Allah di atas segala. Setiap orang dari depan, tengah, sampai belakang, kita ini hamba Tuhan. Ada amin. Pak, tapi saya ini cuma karyawan, apalagi Anda sebagai profesional, pun Anda adalah, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Anda bekerjalah untuk Tuhan, katakan amin. Jadi kapasitas itu bicara apa? Kepercayaan. Jangan iri dengan kapasitas yang orang lain punya. Tiap-tiap orang itu dipercayakan kapasitas sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Makanya kenapa saya bicara increase your capacity.
perbesar, bangun, perlebar. Sebab di tahun pergeseran yang besar tahun ini, kalau Anda mau dipercaya lebih sama Tuhan, makanya tadi saya bilang, tema tahun ini saya berdoa tanya sama Tuhan, maksudnya apa? Tuhan ingatkan ada dua hal. Yang pertama ada hal yang boleh digeser, ada hal yang gak boleh digeser. Di tahun pergeseran ini cari tahu apa yang perlu Anda geser. Kalau Tuhan ingin Anda bergeser dari kapasitas yang kecil kepada kapasitas yang lebih besar, jangan pakai lama, jangan pakai tunggu, segera move, bergerak. Sebentar lagi Anda akan lihat 2 talenta yang ada di tanganmu, Tuhan akan tambahkan menjadi 4 talenta. 4 talenta di tanganmu, Tuhan akan tambahkan menjadi 8. 8 talenta yang ada di tanganmu, Tuhan akan buat menjadi 16 talenta. Orang yang siap dipercaya lebih, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Makanya Ko Maxi hari ini gak ada di sini. Sedang melayani di beberapa cabang, satelit dan sebagainya. Kenapa? Karena gembala Anda sedang mempersiapkan kapasitas yang lebih besar. Medan jadi kapal induk katanya begitu kan, jadi home base-nya. Saya percaya apa yang kita perbuat, apa yang kita bayar harga dan sebagainya. Tuhan nanti akan memperbesar dan Tuhan akan mengizinkan segala sesuatu yang ada di depan kita. Amaze, luar biasa, menakjubkan. Makanya tahun ini gak berhenti sampai di tahun pergeseran besar. Tapi diakhiri dengan kalimat berikutnya, tahunmu. Pergeseran besar itu tugas kita. Kita kalau mau bergeser, Anda harus bergeser, cepetan. Dan biar mujizat itu nanti Tuhan yang kerjakan. Kita nggak punya hak untuk membuat mujizat. Kita ini manusia biasa. Halo, amin. Pernah ingat begini, ketika nama Tuhan ditinggikan, dia kan menarik semua orang datang. Di Balikpapan, ketika nama Batak ditinggikan, orang-orang Batak datang ke GMS Balikpapan. Apa maksudnya? Ada tugas Tuhan, ada tanggung jawab kita. Lakukan bagianmu dan biar Tuhan akan melakukan bagiannya. Ada amin. Anda siap? Kapasitas bisa, jangan iri. Pertanyaan begini, kalau Anda mau diperbesar kapasitasnya, Anda jawab pertanyaan saya, Anda bisa dipercaya enggak? Enggak semua orang itu mau besar, tapi bisa dipercaya. Enggak bisa dipercaya. Aku pengen punya pabrikku, aku pengen jadi pengusahaku, aku pengen punya banyak karyawan. Loh sekarang jadi CGL loh, dikasih 5-10 jiwa aja. Gak diurus dengan baik, gak diurus dengan benar. Punya bayangan pabrik, toko, karyawan. Daud itu bisa jadi besar, mimpin bangsa Israel. 2-3 ekor kambing domba. Bukan punya dia lagi. Punya papanya. Tapi dia setia. Daud tahu lebih susah ngurus orang daripada ngurus embek. Kambing domba. Tapi karena di mata Tuhan, ini orang yang memang siap. Kenapa kok bukan koko-kokonya? Siapa itu? Eliab, bla bla. Ya betul ya, abang-abangnya. Kok kenapa Tuhan kok melewatkan orang-orang yang lain, abang-abangnya, koko-kokonya, hanya tertuju kepada satu orang ini? Ingat ayatnya itu apa? Manusia melihat apa depan mata, tapi Tuhan melihat. Berarti kalau mau kapasitas kita diperbesar, dimulai dari yang satu nih. Perbesar kapasitas hati. Gak banyak orang yang mau diberkati, siapkan hati. Lihat hari ini, masih baperan loh. Sensitif. Orang ngomong apa dikit bukan tersinggung, tersungging. Gitu mau diberkati. Oh jadi bos itu gak gampang. Makanya bapak-bapak hari ini, teman-teman yang hari ini jadi karyawan, siapin hati. Ngurus SDM itu not easy, gak gampang, gak mudah. Betul? Capeknya minta. Makanya kalau hari ini Anda dilatih Tuhan, jadi ketua CG, ketua Komsel, setia. Saya curiga jangan-jangan bentar lagi memang betulan. Tuhan akan bawa Anda kepada pengalaman yang ajaib. Ada kepercayaan besar yang menunggu. Ketika Anda dipandang siap, jangan kaget ya. Tahun pergeseran besar, Anda akan lihat mujizat di hidupmu. Kemarin ya ada kompenian, Pak aku hari ini bisa punya usaha ini dan itu. Aku melekat ke Tuhan. Yang kedua, aku melekat ke visi gereja. Saya ngomong kedua ini bukan ada maksud, bukan ada tujuan-tujuan tertentu. Tapi orang yang melekat dengan visi kerajaan Allah. Saya yakin orang itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Makanya tadi saya bilang di awal, ini gereja milik Tuhan. Ini visi milik Tuhan. 1000 gereja lokal, 1 juta murid, 2030-300. Itu bukan punya Pastor Philip, bukan punya Mawar Saron. Itu punya Tuhan. Karena dengan itu kita akan lihat tuaian jiwa-jiwa akan semakin besar untuk diselamatkan. Amin. Siapkan hatimu. Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kata Alkitab apa? Semua akan ditambahkan. Jangan cari cuma apa yang bisa Tuhan tambahkan Pak, Bu, Bro, and Sis. Disingkat
bros. Jangan cuma mengejar apa yang Tuhan bisa tambahkan. Kalimat ini Matius 6 ayat 33 dimulai, cari dulu kerajaan Tuhan. Bangun kerajaan Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya. Bahkan apa yang Anda tidak pernah minta. Saya tadi sharing di ibadah-ibadah sebelumnya. Saya tidak pernah minta. Tapi Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Ada amin. Perbesar kapasitas hatimu. Jangan baperan, jangan tersinggungan. Kecewa itu tapi menang dari rasa kecewa itu luar. Saya ulangi ya, kecewa itu biasa. Semua orang bisa kecewa. Pendeta enggak pendeta, suami istri bisa kecewa. Tapi menang dari rasa kecewa itu luar biasa. Menanglah dari rasa kecewa. Punya imun yang kuat, kasih. Supaya kita bisa mengampuni. Kita nggak bisa ngampuni kalau kita nggak betul-betul kuat hidup di dalam kasih. Lanjut ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta maksudnya. Yang seorang lagi berapa? 2 talenta. Dan yang seorang lain lagi masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Perhatikan garis bawahi menurut kesanggupannya. Adil di mata Tuhan dan adil bagi manusia itu berbeda. Orang tua gini, udah anak 1 nomor anak 2 atau anak ketiga, papa mama pengen adil. Semua dapat mobil, semua dapat rumah, semua dapat gaji yang sama atau dapat uang yang sama. Di mata Tuhan keadilan itu enggak harus sama rata. Tapi keadilan di mata Tuhan disesuaikan masing-masing menurut kesanggupannya. Amin. Makanya Vena, kenapa kok Kofuji di Jabodetabek plus tambah Jawa Barat. Saya lupa berapa puluh ribu jemaat di sana, hari ini kita berapa, di Balikpapan berapa. Saya nggak mau iri dengan Komeksi dan Civena. Demikian juga Komeksi sama Civena nggak boleh iri sama Kofuji. Ada yang ribuan, belasan ribu, puluhan ribu masing-masing gereja dipercayakan menurut kesanggupannya. Jangan-jangan kita belum sanggup seperti Kofuji. Terakhir Kofuji bilang 60 full timernya. Terus dia bilang begini, aku nggak hafal full timerku satu-satu. Kamu siapa? Kofu sampai gak hafal? Aku gak hafal. Jangankan jemaat John, full timeku aja aku gak hafal kok. Karena banyak orang-orang baru, staff-staff baru. Beneran loh. Masing-masing dipercayakan menurut kesanggupannya. Percayaan saya buat Anda sanggup gak? Pengen orang lain yang punya mobil apa itu ya? Alphard. Aku udah pelayanan persembahan perpuluhan. Masa dari dulu setirku lurus, gak pernah bunder. Dari dulu aku udah pelayanan aktif persembahan perpuluhan sungguh-sungguh. Masa mobil masih butut, mobil 1 juta umat, Avanza. Gak bersyukur loh. Lalu kita ngotot pengen Alphard. Pertanyaan saya buat Anda, sanggup gak bayar pajaknya? Senggol kanan kiri, dengerin bertobat kamu. Paham maksud saya? Ada orang single, aku pengen kayak AI itu, kayak susu itu. Menikah, ke gereja ada gandengan. Ada anak muda tak ngomong sama saya, aku ini pengen CG ya. Motorku itu di jok belakang itu ada penumpangnya kok. Aku tiap minggu CG ngenes hidupku kok kosong. Saya bilang kalau kursi jok belakang ada penumpang gak usah pacaran. Terus gimana? Ojek online aja. Tujuan pacaran bukan supaya kursimu itu ada penumpang. Pacaran itu untuk menikah sampai seumur. Yang single, jangan iri kalau orang datang ke gereja gandengan. Yang visual itu belum tentu kenyataan yang sebenarnya. Kelihatannya gandengan, tapi di rumah tendang-tendangan. Betul Pak? Kan Instagram, oh enggak, kolom enggak begitu. Amin. Kasih tepuk tangan buat kolom. Jangan iri. Tanya sama AI sama susu itu yang sudah menikah. Su gimana Su? Amsyong. Tanya sama AI, AI gimana rasanya menikah? Sakit dalam. Ini susu ya udah berapa kali tak bilang, lihat itu. Sanggup gak kalau udah menikah? Makan dalam loh. Dari ketawa-ketawa beberapa AI dan susu, saya merasakan penderitaan Anda yang begitu luar biasa. Gak usah iri. Amin. Saya gak mau iri sama tempatnya Komeksi dan Civena yang hari ini 5.000 jemaat. Kami masih 1.300, 1.400. Asal saya setia, jadi hamba yang baik. Ada waktunya nanti dari 1.300 Tuhan akan lipat gandakan.
semua ada proses. Jadi hamba yang baik aja. Nanti Tuhan akan lipat gandakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan iri, katakan jangan iri. Jangan apa yang orang lain miliki. Amin. Termasuk Anda yang hari belum naik jabatan. Anda dipercaya enggak? Anda bisa dipercaya enggak? Anda dari bawahan aja, Anda enggak bisa dipercaya. Anda jadi CGL aja belum bisa dipercaya. Orang cerita apa Anda omongkan ke orang lain. Artinya apa? Ada orang yang masih suka bocor mulut. Anda belum bisa jadi konselor yang baik. Anda enggak bisa pegang rahasia orang. Anda enggak sanggup, Anda belum sanggup. Banyak gak heran kapasitasmu begitu-begitu doang. Betul atau betul? Ada banyak orang belum siap. Not ready. Makanya increase kapasitas. Itu dimulai hari ini. Kapasitas hatimu harus besar. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi. Katakan pergi. Dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Anda perhatikan gak? Anda kalau teliti, Anda detail ya. Anda lihat ayat 16, 17, 18. Ada perbedaan yang dipercaya 2 dan 5 dengan yang 1 talenta. Ada yang tahu gak kira-kira apa? Sama-sama pergi. Betul? Sama-sama bergerak. Tapi 2 dan 5 itu ada kata segera. Lihat ayat 16. Segera pergilah hamba. Ayat 16, coba buka. 16. 16. Segera apa? Anda perhatikan ya, ada kata apa? Siapa itu? Hamba yang menerima 5. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian. Artinya sama-sama segera. Untuk apa? Mengerjakan talentanya. Ayat 18. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu enggak ada kata segera. Cuman kata itu pun menggali lo. Jangan remehkan dengan kata segera. Banyak yang enggak teliti. Tapi kalau Anda teliti itu ada maknanya. Orang yang segera mengerjakan sesuatu adalah orang yang enggak menunda tugas dan tanggung jawabnya. Hari ini kalau Anda suka nunda kerjaan, saya kok enggak yakin ya. Anda jadi orang yang dapat kepercayaan lebih dari Tuhan. Sungguhan, Anda mau ngotot apapun terserah. Tapi orang suka nunda, lelet, lemot, nunggu perintah, tidak punya inisiatif. Saya nggak yakin Anda akan jadi orang yang dipercaya lebih oleh Tuhan. Karena kata segera itu simple, sederhana, maknanya di dalam. Karena Tuhan ingin Anda jadi orang yang bergerak jauh lebih cepat. Betul? Di zaman yang canggih ini, teknologi ini, nggak bisa Anda tunggu-tungguan Pak. Makanya kenapa GMS di masa pandemi kita menuai sampai hari ini. Online. YouTube. Saat teduh. Modal kamera. Rabu Sabtu. Pastor Philip beritakan Injil. Di mana gereja lain bingung gimana bisa tetap eksis. Ibadah dan sebagainya. Kita ternyata ya visi gereja sel itu powerful loh. Jemaat gak kocar kacir. Tetap tergembalakan dengan baik. Ada Zoom. Online jalan. CG tetap eksis. Ternyata ibadah itu gak harus di gereja begini. Dimanapun kita berada, kita bisa terkonek. Makanya hari ini GMS tetap kuat dan diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Pak Pendeta bangga betul dengan GMS. Kita harus bangga dengan rumah Tuhan di tempat ini. Karena orang kalau gak pernah bangga dengan Tuhannya, orang gak pernah bangga dengan apa yang Tuhan percayakan, susah untuk orang itu bisa mengerjakan sesuatu yang jauh lebih baik. Saya bangga dengan GMS. 24 tahun saya tidak pernah pindah gereja. Proses ada banyak, goncang ada. Cik Vina tahu. GMS digoncang terus dengan berbagai macam rupa. Gak ada gereja sempurna. Setuju katakan yes. Anda mau ke gereja manapun pasti akan menemukan kekurangan dan kelemahan. Kalau ada orang bilang ada Pak di situ, bohong. Coba kalau nggak percaya Anda pergi ke situ. Yang gereja tadi sebelumnya sempurna, ketika Anda ada di sana, sebentar lagi gereja itu jadi gereja yang nggak sempurna. You know why? Anda tahu kenapa? Karena ada Anda di sana. Anda paham maksud saya? Enggak ada yang sempurna. Saya bangga dan bersyukur. Dan satu gereja ini yang enggak sempurna. Tuhan akan tambahkan kapasitas yang lebih besar. Kenapa? Kita akan jadi gereja yang terus bergerak lebih cepat. Pak, Bu, Anda yang hari ini punya bisnis, punya usaha.
Saya yakin yang menang ke depan di dalam usaha, dalam bisnis, bukan yang modalnya kuat. Saya kok yakin ya, dan saya curiga, yang menang justru yang bergerak dengan cepat. Modal besar nggak jaminan. Orang nggak punya modal, dia bergerak cepat. Dia bisa ngelit, leading. Yang orang lain belum jualan, karena dia bergerak cepat, dia bisa jualan duluan. Sama-sama saya katakan dahsyat. Saya kemarin bilang sama bapak-bapak ini, anak saya kelas 3 SMA, dia udah punya bisnis online. Gara-gara waktu itu loh, pandemi, kan namanya anak muda suka game online. Dia dikadoin sama temennya tuh keyboard. Merek tertentu, lalu dia ngomong sama saya, Pak ini keyboard dari Amerika. Saya bilang, enggak ini pasti cungkok. Amerika, enggak ini cungkok. Papa bantu cari, nemu. Dia beli 5, 3 hari habis. Datengin lagi 15, seminggu habis. Puluhan dia datengin habis. Tuhan ternyata bawa dia hari ini dengan bisnis otomotif. Tadi saya bilang, jalan Tuhan bukan jalan kita. Orang yang mau hidup dalam jalan Tuhan, dia akan menemukan di mana orang itu akan dibawa kepada kapasitas yang jauh lebih besar dari Tuhan. Kalau ada bilang ini, mungkin aku memang terpanggil ya bisnis komputer ya. Mungkin aku terpanggil ya dengan bisnis jasa ini ya. Belum tentu, tinggal tunggu waktu. Tuhan bisa belokkan kita. Ingat tahun pergeseran. Shifting. Jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Selama belum final di mata Tuhan, berarti ada sesuatu yang masih misteri. Temukan dan alami itu. Ada amin. Anda siap diperbesar kapasitas oleh Tuhan. Jadi hamba, jadi orang yang dipercaya. Minta kesanggupan yang daripada Tuhan. Dan jangan suka menunda. Anak saya hari ini, pemain baru di bidang otomotif. Variasi mobil, tapi di Surabaya. Ya lumayan, beberapa toko variasi ambil sama anak saya yang baru semester 4. Tadi ada penjemaah tanya, anaknya dari mana barang? Import sendiri Pak, dari luar. Puji Tuhan lah dari SMA saya kasih uang jajan bulanan sampai hari ini saya gak pernah naikkan. Karena dia udah punya income sendiri. Saya bilang, Ko izinkan Papa, uang yang gak tak tambahkan buat Koko, tak kasih buat adikmu. Sebagian tak tabung, nanti berapa tahun adikmu kuliah, Papa udah siap, ada uangnya. Siapa? Pak doain ya, doa apa Jo? Jojo pengen nanti mobil yang Bapak titipkan ini, Jojo pakai, nanti tak kasih ke Noni, adik yang kedua. Koko nanti beli mobil sendiri. Semester 4 udah punya mimpi, punya visi. Dia tahu ada waktu Tuhan akan perbesar kapasitas. Bagaimana dengan Anda di Medan? Pak udah banyak Pak pemain lama gak jaminan. Selama Anda orang yang siap diperbesar kapasitas, Anda bergerak dengan cepat, saya yakin. Ada waktu Tuhan, Anda akan dibuat besar oleh Tuhan. Kalau kita gak pernah melangkah, kita gak tahu hasil akhir seperti apa. Makanya jangan jadi orang Kristen yang pesimis. Kompetitor boleh banyak, tapi kalau Tuhan sudah pilih orang itu, gak ada lawan. GMS itu pemain baru, gereja lain lebih banyak. Tapi kenapa di GMS? GMS lagi. Saya bangga dan bersyukur. Tuhan bawa, Tuhan angkat. Saya percaya Anda juga di tempat ini. Anda mungkin pemain baru, Anda gak pengalaman, belajar. Tapi jangan karena Anda pemain baru lalu Anda ragu. Saya percaya, Kofil bilang ada orang kaya baru katanya di tahun ini. Juga ada orang kaya lama yang akan diturunkan. Saya gak tahu apa. Selama orang itu setia benar, saya kok gak yakin ya orang itu diturunkan sama Tuhan. Karena Tuhan berjanji engkau tetap naik, tidak pernah turun. Kalau Tuhan turunkan orang itu, pasti ada something, ada sesuatu. Kalaupun memang Tuhan izinkan Anda mengalami penurunan, percayalah itu biasa sifatnya sementara. Lift itu kalau naik gak selamanya di atas. Bentar lagi dia turun atau harus turun untuk bawa penumpang yang lebih banyak untuk dibawa naik lagi. Anda yang mengalami penurunan sementara, jangan-jangan Anda diturunkan Tuhan karena ada akan dipercaya sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan itu Anda akan bawa naik. Karena bukan cuma Anda diberkati, Anda akan bawa keluarga Anda untuk naik seperti yang Tuhan janjikan. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Makanya kalau mau melejit lebih tinggi, jangan sendirian. Anak saya dulu suka hobi bola basket. Dia punya 2 bola basket, yang satu itu waktu dia ini Pak, di bawah itu dia pantulkan, itu bis. Dia bawa bola basket yang kedua, dulu waktu di Balikpapan, gak bisa naik. Karena yang kedua ini gak ada isinya. Tahu isinya apa? Udara. Yang pertama, yang berisi, keturun di bawah, naiknya tinggi. Tapi yang gak ada isi, dibanting, diturunkan, gak bisa melejit, gak bisa naik ke atas. Saya kenapa bilang, Anda jangan jadi orang Kristen yang kosong, yang sendirian. Anda perlu diisi dengan firman.
Anda perlu diisi dengan Roh Kudus. Kalaupun hidup seperti sedang dibanting dalam tanda kutip sama Tuhan. Orang yang hidup diisi dengan firman, hidup diisi dengan hadirat Tuhan. Yang dibanting sebentar lagi akan melejit jauh lebih tinggi ke atas. Are you ready? Enggak semua. Are you ready? Belum semua. Are you ready? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Pak, tapi dibanting sakit. Sakitnya sementara lah. Sakitnya tuh di sini. Nah. Nggak apa-apa. Kita tahu di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta. Tuan 5 talenta Tuhan percayakan, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu. Wow, Tuhan yang memberikan kepercayaan, Tuhan yang akan menambahkan. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turuti dalam kebahagiaan atau dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Tahu nggak? 5 jadi 10, 2 jadi 4. Itu tidak automatically, tidak otomatis langsung ada. Ada yang dikerjakan. Katakan dikerjakan. Yang kedua, Anda jangan jadi orang yang malas. Selain jangan suka nunda, Anda jangan jadi orang yang malas. Anda perlu jadi orang yang lebih rajin, yang lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih giat lagi. Di mana orang lain mungkin subuh-subuh tidur, Anda datang atau Anda bangun pagi datang sama Tuhan. Nyembah sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Yang lain hari libur, jalan entah kemana. Bisa jadi mungkin Anda libur, tentu perlu istirahat, perlu holiday. Tapi mungkin di hari liburmu, Anda cari hikmat Tuhan. Anda siapkan strategi yang baru untuk kelahiran CG, kelahiran pemimpin. Anda doa di mana orang lain nyantai, terserah nanti Tuhan. Apa itu? Apa kalau Kofi bisa mah? Whatever apa? Lebih apa itu? Ya, apapun yang terjadi nanti Tuhan ngeflow aja. Enggak boleh begitu. Anda harus belajar jadi pelayan Tuhan dan pengusaha Tuhan yang dengan sengaja mempersiapkan segala sesuatu. Ada amin. Kami di Balikpapan minggu lalu annual meeting. Semua pemimpin full timer duduk, nyembah, berlutut, nangis, mengerang, minta. Dan atur perencanaannya. Doa enggak otomatis datang yang namanya mujizat. Doa bisa datang mujizat karena satu. Memang mujizat itu dari Tuhan. Tapi seringkali Tuhan nunggu apa yang kita siapkan, apa yang kita rencanakan. Orang yang hidup tanpa perencanaan. Jangan kayak orang dunia. Lalu doa minta bim salah bim jatuh dari langit. Tidak bisa begitu. Tuhan ingin Anda dan saya jadi hamba yang baik dan setia. Kerja dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Katakan yes. Di mana orang lain gak mau merubah sistem kerja. Anda waktunya tahun ini rubah sistem. Program beli. Jangan cuma cari atau hire orang gaji murah. Yang penting beres. Gak bisa. Kadang cari orang yang memang betul-betul berkompeten. Sekalipun tidak semua orang kompeten, jujur dan tanggung jawab. Tapi Anda di sini kuncinya adalah perlu dengan sengaja mikir strateginya ya apa. Tahun ini bisnisku, pekerjaanku, pelananku lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Ko Philip itu giat ya, mikirin benar-benar GMS itu. Kami sangat terinspirasi. Beliau bukan pemimpin yang malas. Di mana orang lain hamba Tuhan pendeta lain, kayak Rasul ya. Aku Rasul yang bekerja jauh lebih dari Rasul yang lain. Hebat Paulus itu, Alkitab. Demikian juga gembala kita. Di mana gembala lain, pendeta lain nyantai, nyaman. Tidak dengan gembala senior kita. Saya berharap setiap jemaat juga begitu. Jangan malas. Katakan amin. Yang sekolah, yang kuliah, jangan malas. Cepat, ayat 23. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Atau di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Anda bisa lihat sifat hamba yang ketiga ini.
Kok bisa ngomong kayak begitu? Ini, dia bisa punya asumsi loh. Kau menuai tidak pernah nabur. Mindset, cara berpikirnya itu nggak benar. Kalau Anda mau jadi orang dipercaya besar sama Tuhan, pola pikir kita harus berubah. Pola pikir kita harus Jangan mudah asumsi sama pemimpin. Jangan mudah asumsi sama Tuhan. Jangan mudah asumsi sama pasangan. Jangan mudah asumsi dengan orang-orang yang kita pimpin. Ada tuh pemimpin selalu curiga sama anggota CG-nya. Lihat ya bentar lagi dia mimpin PAW. Lihat ya, pasti kan over. Biasa dia overacting. Dia mau ganti, mau geser. Jangan curiga. Jangan jadi seperti Saul. Waktu Tuhan mau promosikan Daud, Saul tidak siap. Iri. Rasa amannya terganggu. Orang yang rasa amannya terganggu, tidak akan pernah melihat karya-karya Tuhan terjadi dalam hidupnya. Anda harus punya hati yang namanya legowo. Enggak tahu orang Medan tahu enggak legowo? Ikhlas. Hati yang besar, tulus, bahagia ketika lihat hidup orang lain berhasil. Ada amin. Tahu kenapa orang enggak bisa bersyukur? Karena satu, dia enggak siap melihat orang lain diberkati. Makanya kenapa orang itu iri. Anda harus belajar bersyukur, lihat orang lain dipakai, lihat orang diberkati. Puji Tuhan, selamat ya. Tapi jangan selamatnya, lihat kamu nanti pulang gak selamat kamu ya. Gak boleh begitu. Ada amin. Ada amin. Kemurnian dan ketulusan hati harus kita pertahankan. Karena hanya orang-orang yang begitu, hidupnya akan diperbesar kapasitas dari Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat, yang malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan ini ternyata mencari orang yang betul-betul hidupnya produk. Saya tahu Tuhan itu selamatkan kita, tebus dosa kita bukan karena dia ada maunya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memanfaatkan atau memperalat anak-anaknya. Tuhan mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Supaya kita bukan cuma diberkati saja, tapi terlebih kita diselamatkan. Tuhan tidak mencari keuntungan dari hidup kita. Tapi kalau Tuhan ingin menemukan anak-anaknya yang bisa dalam tanda kutip ya, menguntungkan kerajaannya. Orang-orang kayak begitu saya yakin hidupnya akan diperbesar kapasitasnya. Saya tanya buat Anda di GMS, Anda tahu gak tujuan Tuhan apa di sini? Anda temukan gak tujuan Tuhan di hidup Anda apa? Halo, Pastor Yudi pernah ingatkan kami hamba-hamba Tuhan. Kalian para gembala, coba mikir betul-betul, berdoa. Ada Anda atau dengan tidak ada Anda, gereja ini tetap bergerak gak? Tetap produktif gak? Artinya tiap-tiap orang itu renungkan dirimu apa kontribusimu di dalam kerajaan Allah. Paham maksud saya? Tuhan gak cari keuntungan, percayalah Tuhan terima kita apa adanya. Sifat Tuhan gak sama seperti sifat manusia. Yang apa? Kalau Anda bekerja, Anda punya kompetensi tinggi, Anda di hire tinggi. Anda gak mampu, Anda digaji rendah. Tuhan gak begitu. Justru ketika Anda gak bisa apa-apa, Tuhan sudah mati di kayu salib. Anda gak punya kemampuan apa-apa, lihat bisnismu diberkati Tuhan luar biasa. Apalagi kalau Anda bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda adalah orang yang layak untuk dipercaya. Tanggung jawab. Ada Anda, tidak ada Anda, di CG Anda bagaimana? CG Van kemarin misalnya, apa kontribusimu? Apa Anda cuma penonton, penggembira, apa tuh? Kalau di basket, pastikan Anda bukan cheerleader di CG. Pastikan Anda bukan cheerleader di Gereja Maursar Medan. Tapi Anda adalah pelaku-pelaku firman. Anda adalah orang-orang yang siap dipercaya. 5 talenta, 2 talenta. Enggak masalah, mau dikit, mau menengah, mau banyak. Masing-masing menurut kesanggupan. Yang penting kita setia dulu. Katakan, kita setia dulu. Mau mobil kecil, mau gaji kecil, rumah pun hari ini belum besar, tapi rumah kecil dan ngontrak lagi. Enggak masalah. Asal dengan itu, kita punya kontribusi. Saya dulu rumah ngontrak Cevena. Bahkan di Surabaya dulu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku belum punya mobil, belum punya rumah sendiri. Tapi biar dengan rumah kontrakan, dengan motor roda 2 ini, pakai untuk kemuliaan namamu. Tahu nggak rumah itu, saya izinkan untuk ada CG. Dipakai buat pemasa. Motor saya pakai buat antar jemput jiwa-jiwa baru. Kalau hari ini saya diberkati mobil, diberkati rumah, saya tahu bukan untuk memperkaya dan menikmati fasilitas. Tapi saya tahu dengan apa yang Tuhan tambahkan, pasti Tuhan ingin pakai itu untuk sesuatu yang jauh lebih besar.
Makanya di Balikpapan rumahnya jauh lebih besar dibanding Surabaya. Dan ternyata daya tampung untuk CG jauh lebih banyak untuk anak-anak AUG di Balikpapan. Saya bersyukur. Tuhan, kalau dulu rumah kontrak, Tuhan pakai untuk CG, pemasa. Di Balikpapan Tuhan kasih rumah besar. Kalau dipakai CT, connecting time pun, I'm ready, aku siap. Nangis saya lihat anak-anak kumpul. Oh iya ya, ini rumah milik Tuhan. Kalau Tuhan pakai buat ibadah, buat CG pun aku gak boleh menahannya. Semua dari Tuhan harus aku kembalikan untuk Tuhan. Minta mobil motor aja gak mau jemput jiwa-jiwa loh. Betul. Motor aja, Anda punya motor, Anda pengen punya mobil kan, punya mimpi sebagian, gak semua mungkin. Tapi kalau Anda hari punya mimpi sesuatu yang jauh lebih besar, pertanyaannya, siap gak apa yang Anda nanti Tuhan tambahkan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tahu ada seorang wanita bernama Hana, bertahun-tahun dia doa, tidak dikarunia anak, sampai satu titik, dia bilang begini, kalau nanti kau berkati kandunganku, ku persembahkan anak ini kepadamu. Tuhan dengar doa Hana, Tuhan langsung mengulurkan tangan, deal. Gak lama, Tuhan buka kandungan Hana. Hana komitmen, nanti anak yang lahir jadikan hambamu, bukan untuk aku. Tuhan cari orang-orang model kayak begitu. Yang air matanya ditabur untuk tujuan kerajaan Allah. Ada amin. Jangan cuma nangisi sesuatu hanya untuk memuaskan hasrat. Nangis untuk panggilan yang jauh lebih mulia. Air mata untuk kebangunan rohani. Ada tepuk tangan GMS Medan. Amin. Saya udah semangat begini, ada jemaat low bed. Nggak tahu, kurang tidur. Saya gol kanan kiri, ayo semangat. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ayat 28, sebab itu ambil talenta daripadanya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Diambil talenta dari orang yang jahat dan malas. Siapa itu? Yang satu. Diapain? Disuruh kasih orang yang punya 10 talenta. Itu yang saya sebut berkat pemindahan. Ambil sama tuannya, dipindah kepada orang yang baik dan setia. 10 ditambah 1 lagi berarti 11, luar biasa. Jangan kaget ya, tahun ini ada berkat-berkat yang seharusnya itu bukan milikmu. Tapi tidak pernah kita curi, tidak pernah kita minta. Tuhan yang izinkan diambil dari orang yang jahat dan malas. Dipindahkan kepada orang yang baik dan setia. Berkat pemindahan itu ada. Makanya saya bilang sama anak saya, Jo, kalau hari ini omsetmu segitu. Dia bilang omset nilainya setahun 2023. Kamu pemain baru, semester 4, tidak punya karyawan. Tahu nggak kalau orang mau pasang variasi, dia panggil orang freelance, kerja di satu bengkel otomotif, pulang kerja dia hire. Luar biasa ya. Dia nggak mau sabotase karyawan orang, selesai kerja dikasih tambahan income. Tidak mengganggu jam kerja. Jam 5, jam 6, anehnya customer anak saya kok mau malam-malam pasang lampu, velg, saya nggak tahu dah pokoknya variasi, bukan velg apa, setir. Saya pikir kok bisa ya? Iya Pak, padahal barang-barang ini barang-barang brand dan ini sudah ada yang jualan di mana-mana. Saya cuma lihat, kalau kamu tetap baik dan setia di mata Tuhan. Kamu dulu kan cuma punya sekian. Kok Papa makin yakin ya kalau kamu makin setia dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Asal jujur, hatimu murni, tidak boleh serakah. Kamu tidak dipanggil jadi hamba Tuhan, tapi kamu harus jadi support buat GMS 2030-300. Kalau Tuhan berkati kamu dengan keuangan, bantu bangunin gereja GMS. Siapa? Gak semua anak pendeta GMS terpanggil jadi full time hamba Tuhan. Tapi saya udah bilang sama dia, jadi supporter. Visi GMS harus juga jadi visimu. Oke Pak, nangis dia. BWG kemarin dia nabur sesuatu. Saya tanya, berapa? Ah Papa kepo. Ya pengen tahu aja loh. Segini Pak, good job. Maju tak gentar. Saya bilang sama anak saya, jangan-jangan berkat yang ada di tanganmu hari ini. Itu berkat pindahan dari orang lain mungkin yang jahat dan malas. Siapa? Papa nggak tahu. Karena yang Papa tahu, pemain baru pun Tuhan bisa berkati dengan caranya yang ajaib. Kamu tidak pernah minta, gak boleh minta dan gak boleh iri dengan apa yang bukan milik kepunyaanmu. Doa aja dengan benar. Gak usah doa Tuhan, pelanggannya toko A, toko B, Tuhan ganggunya Tuhan, pindahin ke aku, gak usah begitu. Tuhan pindahin gereja A, gereja B, masuk ke GMS ya Tuhan, buat pendetanya begini Tuhan, buat gerejanya kepanasan, GMS kan dingin. Ada jemaat datang ke GMS senang karena AC. Saya ini bersyukur Pak di GMS Pak, hidupku damai, tenang. Kenapa? Kalau di GMS itu saya di rumah susah tidur Pak. Tapi ibadah di GMS
hatiku damai. Firman mulai disampaikan, keteduhan mulai mengalir. Kenapa AC-nya sejuk? GMS bukan tempat untuk kita tidur. GMS tempat untuk kita bangkit. Kita hidup dalam iman. Dan dengan itu kita akan dipercaya perkara-perkara yang jauh lebih besar. Amin. Pak, Bu, kita nggak pernah minta jemaat gereja lain pindah. Dan kita nggak pernah paksa. Orang bergereja itu harus dari hati, bukan karena paksaan. Mohon maaf kalau ada jemaat-jemaat di bawah kita yang mungkin kesannya kayak memaksa. Tapi kita nggak pernah ngajarkan dari mimbar. Cevena, Maxi, Ko Philip, saya di Balikpapan tidak pernah. Ayo kita paksa gereja-gereja semua masuk ke gereja. Saya tidak pernah ajarkan begitu. Tapi yang aneh dan ajaib, ada banyak orang-orang luar hati. Tuhan tambahkan di gereja Mawar Saran. Tidak tahu gimana cara. Terjadi perpindahan. Saya nggak ngerti apa. Kita nggak kesenangan ya. Jemaat pindahan begitu. Kita berharap murni petobat-petobat baru. Tapi kalau ada orang-orang Tuhan bawa tempat ini, pasti ada tujuan, ada maksud. Untuk gereja Mawar. Dan dengan itu kita harus semakin hati-hati dan semakin takut. Karena kepercayaan ini jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Siapa yang dipercaya besar, dia akan dituntut lebih oleh Tuhan. Ada amin. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkalimat, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang akan ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita nggak mau jadi hamba yang dicampakkan, dibuang, dianggap tidak berguna. Apalagi ada di tempat gelap. Kita ini anak-anak terang. Katakan anak-anak terang. Boleh tepuk pun dadamu, aku anak-anak terang. Kita bukan anak gelap, kita anak-anak terang. Sebab ada terang Tuhan di hidup kita. Dan biar kita jadi berkat bagi sesama. Yang terakhir buat Anda, saya gak keluarkan poinnya ya. Tahu gak apa yang membuat, ada pernah lihat tulisan gak? Maaf atas ketidaknyamanan. Ada yang tahu, pernah lihat spanduk atau tempelan, maaf atas ketidaknyamanan Anda atau ketidaknyamanan ini. Di balik tulisan ini biasanya apa yang terjadi? Ada ada perombakan. Ada jalan di Balikpapan, di MT Haryono itu lagi ada tulisan besar. Maaf atas ketidaknyamanan atas warga dan masyarakat kota Balikpapan dan sekitarnya. Itu jalan lagi diperlebar karena ada jalur protokol yang perlu dibangun untuk menuju ke IKN. Sebentar lagi tempat yang ada tulisan maaf atas ketidaknyamanan itu biasanya entah itu jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih siap, jauh lebih indah, lebih cantik. Saya pernah lihat toko jemaat yang dulunya kecil, ditempelin itu, nggak lama kemudian saya lihat, space-nya, ruangannya lebih besar. Waktu dikasih barang-barang yang lebih banyak, tempat itu jauh lebih siap. Tahu nggak? Direnovasi Tuhan itu nggak nyaman. Dirombak Tuhan itu nggak nyaman. Tapi sekalipun kita harus dirombak, direnovasi, tunggu ya bentar lagi. Orang-orang mau taat dan setia dalam pembentukan Tuhan, sekalipun nggak nyaman. Biasanya orang itu akan siap untuk menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ada amin. Dirombak, direnovasi, diproses sakit, tidak nyaman. Taat saja, ikuti saja. Makanya nanti ada jemaat ya yang lagi diproses sekarang lagi gak nyaman ya. Pulang gereja minta sama siapa cari kertas tulis maaf atas gak nyaman, tempel di dada. Aku lagi direnovasi sama Tuhan. Dan orang yang begitu sebentar lagi akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar dari Tuhan. Kasih tepuk tangan, kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Renovasi hidup kami, rombak hidup kami. Sebab sebentar lagi kami akan pergi berjalan bersama dengan Kau. Menerima tanggung jawab dan kepercayaan yang jauh lebih besar. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari. Amin. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya
ada kekuatan yang baru. Angkat dua tanganmu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali Di atas segala persoalan. di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya. Sekali lagi, Tiada yang mustahil bagi Dia. katakan ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jemaat saja katakan dari awal pujian ini. Amin. Di saat ku bimbang, di saat ku bimbang dalam hidup yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, walau ku melangkah dalam tekanan, ya badai pencobaan kadang datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya, katakan ada kekuatan yang baru. Tetap jemaat saja katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Amin. Persoalan hidup, dan aku sekali lagi percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sama-sama kita yang di mimbar, katakan ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi Bagai raja wali. Amin. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tetap musik dengan lembut, naikkan pujian ini di refnya. Tuhan tidak pernah mempercayakan sesuatu yang melebihi kapasitas kita. Saya ini pernah satu kali perjalanan dari Surabaya, dulu sebelum jadi hamba Tuhan, masih di marketplace. Mobil box itu punya daya tampung sekian ratus kilo barang. Tapi hari itu saya kasih lebih. Saya dan driver kecelakaan. Tapi untung nggak sampai cacat dan sebagainya. Terbalik di tikungan karena supir saya bilang begini, tadi waktu di tikungan saya rem itu kayak ada sesuatu yang mendorong dari belakang karena barangnya over, lebih. Anda pernah masuk lift di mall, hotel, itu ada daya tampung kapasitas. Yang melebihi itu bisa bunyi tet, tet, tet. Ruangan ini juga punya daya tampung 1000, hampir. Saya tanya sama Anda, bisa nggak diisi 1500? Bisa, tapi pasti pengap, nggak nyaman, bahaya. Orang bisa kekurangan oksigen. Ini speaker ada daya tampung, handphone, memori juga punya kapasitas. Tuhan tidak bisa dan tidak mungkin mempercayakan sesuatu yang melebihi dari kapasitas, bahaya pasti. Handphone aja bisa error. Persiapkan kapasitasmu, karena ada waktu di mana Tuhan akan tambahkan kepercayaan di hidupmu. Minimal kapasitas hati, perbesar, jangan baperan, jangan tersinggung, apalagi kepahitan. Kecewa itu biasa, ayo menang tahun ini. Dari rasa kecewa, Anda juga gak sadar kok Anda seringkali juga buat orang lain kecewa. Jangan begini loh, udah ampuni aja, berkati orang yang merugikan kamu. Gak tentu orang yang merugikan Anda juga sering merugikan orang.
Justru Anda minta ampun sama orang itu. Halo. Kadang kita kegeeran, selalu minta ampun, minta diberkati. Anda yang harus minta ampun sama orang. Karena Anda yang pernah merugikan dan menyakiti orang itu. Mari tahun ini kita merendahkan hati, evaluasi diri. Di tahun pergeseran besar, kita menemukan identitas diri kita tidak hilang, tidak kabur. Kita anak terang, umat lebih dari pemenang. Tuhan mau bawa kita naik, tidak pernah turun. Anda disebut sebagai kepala, bukan ekor. Hidupmu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dimulai dari ibadah terakhir ini, perbesar kapasitasmu, pikiran. Ayo tambah wawasan. Ibu gembala sekolah lagi sekarang. Anda mau bahasa apa belajar, Pastor Philip selalu dorong. Ayo upgrade diri. Bangun jaringan. Jangan jadi orang hidup sendirian. Cari teman-teman yang positif. Gak ada orang berhasil hidup sendirian. Perlu bangun jaringan. Anda punya modal, Anda punya talenta. Kalau Anda gak punya teman, gak berguna semuanya itu. Perlu lingkungan yang dimana Anda bisa berkarya di sana. Amin. Anda diberkati Tuhan. Dapat sesuatu? Boleh saya berdoa dan tim pemimpin pendoa. Di ibadah terakhir Tuhan ingin perbesar kapasitas Anda. Hanya orang-orang mau terbuka dan mau jujur, dia akan berani angkat tangan, ini aku ya Tuhan. Jangan iri dengan apa yang orang lain punya. Sesuatu yang belum waktunya, mau dipaksa ke apapun, tidak mungkin bisa terjadi. Tapi kalau waktunya sudah tiba, gak ada satupun orang yang bisa membendungnya. Jangan paksa dirimu, bangun dirimu. Kalau waktunya tiba, Tuhan yang nanti akan bawa Anda ke fase dan tempat di mana Anda ada di sana. Amin. Saya hitung sampai 3, angkat tangan. Saya besok udah pulang ke Balikpapan loh. Saya punya tugas di sini untuk memberitakan firman di hatimu. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Saya mengasihi Anda, Tuhan mengasihi. Biar kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Amin. 1 sampai 3 angkat tanganmu dan Tuhan akan memulihkan kehidupan. Ku kan terbang tinggi. 1, 2, Tuhan ini kami. Dan 3, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini aku Tuhan. Terbesar kapasitas hatiku. Terima kasih untuk setiap pembentukan karakter, renovasi. Hidupku sedang dirombak, sekalipun tidak nyaman. Tapi biar dengan itu, kami akan jadi orang yang siap untuk menerima kapasitas yang lebih besar. Saya minta yang sudah angkat tangan, maju ke depan. Kami akan berdoa. 1, 2, dan 3. Come on. Ku kan terbang. Yang sudah angkat tangan, maju ke depan. Keluar dari kursi. Jangan malu, jangan gengsi. Datang sama Tuhan. Di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia, bagi Dia. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi. Amin. Bagai raja wali di atas segala. Yang sudah angkat tangan, maju, mari, beri dirimu untuk dipulihkan, didoakan. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Katakan, bukan karena kekuatan, namun Kau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ku percaya mujizat, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, katakan, kuasa-Mu yang sempurna. Makasih ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun
berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Dengan imanmu katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Angkat tanganmu, katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Yes. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika kami percaya, ketika ku percaya, ketika kami berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.